Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di saat ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian-kajian kita seperti yang telah lalu kita bicarakan. Namun pada saat ini para pemirsa, barakallahu fikum, barangkali kita melihat seseorang itu mengucapkan sesuatu dan kadang-kadang kita punya perasaan yang diucapkan kok kayak gitu ya, tapi dibalik itu lucu dan kita pun ingin tertawa. Terus sekarang yang baik, menyenangkan, tapi berpahala itu bagaimana? Inilah para pemirsa yang kita semua perlu memiliki ilmu dalam masalah ini, sehingga kehidupan kita sehari-hari, menangis kita, tertawa kita, serius kita, bercanda kita, itu senantiasa berpahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian para pemirsa, barakallahu fikum, di saat kita naik bis misalkan ya, melihat sopir itu kejar-kejaran, kemudian kita naik becak, mereka juga saling memaki dengan teman-temannya, tukang ojek, mereka saling berebut ketika antri dan seterusnya. Dan banyak kata-kata yang tidak layak mereka ucapkan, sementara mereka adalah orang yang semestinya berkata yang baik karena sebagai seorang muslim. Tapi kadang-kadang permasalahan seperti ini terjadi di kalangan orang-orang yang dianggap bertakwa. Salah satu contoh, misalkan kita habis menyaksikan suatu adegan yang mengherankan, kita kan bilangnya, waduh, hebat, wih. Nah, kan seperti itu. Tetapi alangkah indahnya, misalkan kata-kata wih tadi itu diganti subhanallah atau masya Allah. Ini semua membawa kebahagiaan, membawa ketenangan dan berpahala. Ada lagi perkataan yang dinamakan dakwah. Orang bilang bahwa para ulama menyebutnya dakwah ini merupakan ibadah yang agung. Ketika seseorang itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini ternyata adalah perkataan yang paling baik, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Di sini Allah katakan waman ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallahi, daripada orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu wa amila sholiha, dia juga beramal soleh, mengamalkan apa yang dia dakwahkan itu. Kemudian waqala, dia pun memberikan pernyataan dengan terang-terangan, innani minal muslimin, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berserah diri. Juga ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan ahabbul kalami ilallah, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di situ 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sehingga kalau kita mungkin sedang dalam keadaan marah atau sedang dalam keadaan girang, riang, kalau yang kita ucapkan ini adalah zikir, tentu ini akan banyak faedahnya. Kalau tidak zikir, kita mengajak atau memberi contoh kepada orang lain untuk melaksanakan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu juga baik. Suatu contoh gini, kadang-kadang orang itu tidak begitu berpikir masalah ini. Kita bertemu orang,
Entah orang itu kenal atau tidak kenal, tapi kita tidak akrab yang jelas dengan orang itu. Kadang-kadang kita bingung mau ngomong apa ya. Nah, ada orang yang ngomong, Bapak dari mana, di tempat Bapak musim apa, nah, yang ditanyakan seperti itu. Ya enggak apa-apa, ini mubah, boleh. Cuman alangkah indahnya misalkan pertama kali, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Subhanallah, saya melihat Bapak ini kok indah sekali, riang sekali, ada nikmat apa ini. Nah, kemudian kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para ulama, sehingga orang itu atau kita juga bisa mengambil ibrah. Ini adalah termasuk ahsanu qaulan, perkataan yang paling baik, karena ini adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, yang namanya berdakwah itu tidak harus ngomongi seseorang, tidak harus ngomongi orang lain, tetapi kita memberikan contoh dengan amal yang baik, sehingga orang melihat kita berbuat, kemudian dia mengikuti. Ini yang dimaksudkan dakwah juga. Oleh karena itu, para pemirsa, barakallahu fikum, marilah kita berupaya terus untuk meniti jejaknya Nabi Muhammad SAW dengan cara mempelajari sunnah-sunnah beliau dari kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, dan alhamdulillah sudah dipilah-pilah antara yang sahih dari yang dhaif, dan kita tinggal membeli buku, kita tinggal membacanya, bahkan sudah diterjemahkan. Ini enak sekali, alangkah indahnya daripada kita membaca buku-buku yang tidak ada faedahnya. Nah, dari buku-buku itulah kita akan mendapati beberapa contoh amal soleh yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, para ulama salafus soleh, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan mengikutinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit perkataan ini mendatangkan kemanfaatan buat kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi dari segala macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.